Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Morifi. Nah teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya apabila di dubbing kali ini suaranya itu agak serak ya teman-teman, karena saat ini tuh saya sakit tenggorokan ya teman-teman. Mungkin dikarenakan cuaca yang kemarau ya, dan juga panas dalam gitu teman-teman. Jadi mohon maaf apabila dubbingnya kali ini tuh agak mengganggu suaranya ya. Nah di sini tuh teman-teman, alhamdulillah Dede Afia itu dapat rezeki nomplok lagi. Kemarin sore tuh ada teman saya ya yang berkunjung, yaitu 3 orang, dan ini tuh ngasih kado buat Dede Afia, masya Allah. Walaupun Dede Afia udah masuk 3 bulan, tapi ada aja gitu ya teman-teman rezekinya. Dan di sini langsung aja nih saya unboxing teman-teman, karena pengen ngeliat gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh alhamdulillah, masya Allah. Di sini teman-teman saya ngasih baju buat Dede Afia dan juga ada handuk. Pokoknya masya Allah tabarakallah, rezeki Dede Afia kayak anak pertama gitu ya teman-teman. Walaupun bagi saya itu tuh anak ketiga, tapi alhamdulillah rezekinya itu ngalir terus ya. Dan di sini ada 2 setel baju dan juga ada handuk ya. Nah ini dia untuk kado dari teman saya, itu ada baju dan juga ada handuk. Dan untuk bawahannya mohon maaf ya teman-teman apabila coraknya itu ramai banget, dan ini tuh amparan buat Dede Afia pas lagi bobo gitu ya, atau lagi main. Nah di sini tuh saya dubbingnya pagi hari, alhasil banyak banget suara yang ikut dubbingnya teman-teman, seperti ayam yang barusan, karena di sini saya dubbingnya pagi-pagi mumpung Dede Afianya masih bobo ya teman-teman. Nah ini tuh setelah unboxing saya main sama Dede Afia sebentar di depan, dan ini Dede Afia ngeliatin HP gitu ya, kayak ngeliatin kamera, padahal ini kan kameranya pakai kamera belakang. Mungkin dikarenakan warna HP-nya itu hitam, jadi dia salvo kali ya teman-teman. Nah di sini tuh udah agak sore ya. Pokoknya enak banget kalau nongkrong-nongkrong sama Dede Afia pas sore-sore seperti ini. Jadi cuacanya itu benar-benar teduh banget gitu ya. Nah kalau untuk cuaca siang hari benar-benar kayak gimana gitu ya teman-teman. Malahan Dede Afia itu nggak betah kalau nongkrong di depan karena panas sekali ya teman-teman untuk cuacanya. Karena untuk cuaca kali ini tuh benar-benar ekstrim menurut saya, panasnya itu benar-benar masya Allah gitu lah ya. Nah untuk digendong seperti ini Dede Afia itu nggak perlu lama ya teman-teman, sampai dianteng langsung diboboin lagi gitu teman-teman. Nah singkat ceritanya ini tuh keesokan harinya ya teman-teman, ini tuh pagi hari. Jadi di sini tuh pagi hari saya langsung bersih-bersih halaman belakang, yaitu halaman dapur, karena bener-bener kotor banget ya teman-teman, banyak banget daun-daun bekas Pak suami motong bunga gitu ya. Dan di sini langsung aja nih, karena nggak enak dilihat, saya bersihin. Dan untuk posisi Dede Afia di sini tuh Dede Afia lagi dipegang ninnya ya. Jadi saya tuh agak nyalse teman-teman, waktunya agak santai gitu lah ya. Jadi tanpa menunggu lama, daripada sia-siain waktunya, lebih baik saya beraktivitas. Jadi rumah bisa bersih gitu ya. Nanti sepulangnya Dede Afia dari ninnya, itu tuh saya udah bisa megang Dede Afia secara tenang gitu ya, karena pekerjaan di rumah itu tuh udah beres. Nah ini untuk sampahannya juga udah banyak, nanti aja langsung saya mau bakar ya teman-teman. Tapi sebelum membakar sampah, enaknya itu halamannya dibersihin dulu gitu biar nyaman. Untuk halaman belakang ini lumayan bersih juga ya teman-teman, karena kemarin tuh Pak suami udah mangkas rumput-rumputnya ya, dan sekarang itu tumbuhnya agak lambat dikarenakan kemarau ya. Nah mungkin kalau nanti musim hujan itu tuh gampang banget untuk tumbuh rumput-rumputnya ya. Malahan kalau hujan itu gampang tinggi menurut saya. Dan di sini tuh kalau rumput-rumputnya nggak ditebang itu tuh kayak hutan kecil ya teman-teman. Dan kalau udah banyak rumputnya seperti itu, yang saya takutkan yaitu ulat dan juga ular ya. Karena bawahan halaman dapur saya ini kan kebun orang ya teman-teman, yang pastinya itu benar-benar takut lah ya dengan hewan melata seperti itu. Pokoknya di sini tuh saya bilang sama Pak suami jangan sampai tinggi rumputnya gitu ya, apalagi sekarang kan punya baby teman-teman. Dan babynya itu disimpan di bawah gitu ya, kalau lagi dia main, lagi dia bobo, karena kalau di atas kasur itu tuh agak ngeri juga ya teman-teman, karena kasurnya kan lumayan tinggi. Jadi nanti kalau saya beraktivitas takutnya jatuh atau gimana. Karena untuk sekarang Dede Afia itu agak nggak mau diam gitu ya teman-teman, pengennya itu nendang-nendang mulu, dan itu tuh bisa berakibat fatal nantinya ya teman-teman, bisa jatuh atau terguling gitu ya. Nah maka dari itu untuk
bobo untuk main, Dede Afia selalu saya simpan di bawah, selalu lesehan gitu ya teman-teman. Jadi biar tenang aja. Nah kalau rumputnya bersih, setidaknya nggak bakalan ada hewan melata ya teman-teman yang masuk, karena kita kan udah ikhtiar bersih ya, yang pastinya itu bakalan terjaga. Nah ini untuk nyapu-nyapunya sudah selesai, langsung aja nih saya bakar sampahannya, karena sampahnya itu sudah lumayan banyak. Nah biasanya kalau bakar sampah itu selalu Pak suami ya teman-teman, karena selalu saya yang megang Dede Afia, dan untuk saat ini Pak suami nggak ada di rumah dan Dede Afia mumpung ada yang megang yaitu Ninnya, jadi langsung saja saya gercep untuk beres-beres, bersih-bersih gitu ya, karena kalau banyak sampah seperti ini rasanya itu nggak enak teman-teman. Jadi selain bau itu tuh banyak lalat gitu ya, dan juga banyak nyamuk. Nah kalau sudah dibakar seperti ini jauh lebih bersih ya teman-teman, serasa hutang kita itu lunas teman-teman kalau sudah bakar sampah. Pas saat saya lagi bakar sampah seperti ini, mama bilang untuk metik lalapan ya teman-teman. Dan di sini karena sudah selesai nih bakar sampahannya, saya mau langsung aja metik lalapan karena mama belum makan, saya juga belum makan gitu ya, belum sarapan pagi. Kata mama kita botram, kita mayor gitu ya teman-teman, atau makan sama-sama. Nah langsung aja nih saya cus untuk ngambil lalapan, dan di sini walaupun daun kacang kaprinya itu udah gundul ya teman-teman, tapi untuk kacangnya itu pasti banyak dan bagus-bagus. Dan di sini benar-benar saya semangat banget karena untuk penghasilannya nanti bakalan banyak, penghasilan lalapannya ya. Nah ini tuh singkat ceritanya Dede Afia itu udah bobo ya di Ninnya. Jadi mumpung bobo nih, saya langsung aja gercep untuk ngambil lalapan, karena setelah ini mama ngajak untuk botram atau makan bersama gitu ya, karena udah lama banget kata mama gak makan bersama. Mumpung Dede Afia bobo kata mama, ya udah saya gercep aja untuk ambil lalapan ya teman-teman. Dan untuk lalapan kalau dipetik langsung seperti ini rasanya tuh segar banget ya teman-teman. Jadi pas dicocol sambal itu tuh rasanya ada manis-manisnya gitu. Jadi enak banget lah ya pokoknya. Nah di sini tuh saya sambil ngilik-ngilik gitu ya teman-teman, atau ngeliat-ngeliat takutnya ada ulat gitu. Itu tuh lah yang saya takutkan kalau ngambil lalapan seperti ini. Jadi di sini tuh saya harus hati-hati, takutnya ada ulat yang nempel di kerudung atau di baju gitu ya. Dan nantinya pas saya gendong Dede Afia itu tuh kena bayi ya. Untuk ngambil lalapan seperti ini tuh harus dilihat-lihat dulu ya teman-teman, karena suka banyak yang ngumpet di bawah daunnya gitu ya teman-teman. Dan ini tuh hasilnya lumayan banyak banget, dan menurut saya ini tuh bakalan lebih ya teman-teman. Dan kata mama suruh dipetik aja sekiranya ada yang pas gitu ya untuk dilalap, jadi jangan sampai disisa-sisain karena nantinya juga bakalan jelek ya teman-teman, yaitu kena ulat gitu. Ya udah saya turutin aja ya. Nah di sini saya juga ambil kecipir ya teman-teman, karena kecipir-kecipirnya itu masih muda-muda, jadi langsung aja gercep saya ambil. Karena untuk lalapan kecipir itu tuh enak banget ya teman-teman kalau dimentahan. Nah kalau mamah mah katanya itu suka banget dengan direbusnya. Kalau direbus mah saya itu kurang suka, saya lebih suka dimentahan seperti ini ya. Nah itu saya lagi lihat-lihat barangkali aja ada kecipir yang masih muda-muda gitu, karena kan kalau kecipir, kacang-kacangan itu tuh suka ketutup dengan daunnya gitu ya teman-teman. Nah setelah saya lihat-lihat masih banyak nih kecipirnya, ya lumayan banyak lah menurut saya, walaupun hanya beberapa biji ya teman-teman untuk kecipirnya. Dan itu tuh kebanyakan kecipirnya itu banyakan di atas, jadi susah banget ngambilnya. Jadi harus pakai gantar gitu ya teman-teman untuk ngambil, malah itu juga masih susah. Ya nanti aja lah ya sama bapak nanti diambilin, karena bapak ada di rumah. Nah ini dia setelah selesai ngambil kecipir, alhamdulillah sudah selesai semuanya, walaupun banyak di atas tetapi susah untuk diambil ya teman-teman. Nah ini dia alhamdulillah untuk lalapan yang saya petik, dan ini ada kecipir dan juga ada kacang kapri, masya Allah tabarakallah, segar-segar banget ya teman-teman. Nah langsung aja nih kita eksekusi, dan ini setelah dicuci langsung aja nih saya cus ke rumah mamah ya teman-teman, ngambil nasi, sambal, dan juga ikan asinnya. Mumpung Dede Afia bobo ya teman-teman, jadi makanya itu agak tenang. Nah beginilah ya teman-teman kalau orang kampung atau orang desa, makanya itu
enak banget lah menurut saya. Ada sambal, ada ikan asin dan juga lalapan. Pokoknya ini tuh menurut saya bisa menambah nafsu makan, walaupun makanannya itu sangat-sangat sederhana, jauh dari kata mewah ya teman-teman. Yuk teman-teman, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tuh bener-bener lahap banget ya saya itu, karena bener-bener lapar dari pagi sampai siang itu tuh bener-bener belum keisi bensin seperti ini ya teman-teman. Jadi mumpung ada waktu, langsung aja nih cus saya gercep untuk sarapan. Pas lagi nikmat-nikmatnya nih saya sarapan sama sambal sama ikan asin dan juga lalapan, ternyata Dede Afia bangun, Masya Allah. Itu tuh langsung aja nih saya gercep ya turun ke bawah teman-teman, dan di sini tuh mama makan sendiri, tapi saya lanjutin juga ya untuk makannya dengan cara Dede Afianya itu digendong ya, karena kan tanggung juga kalau lagi makan seperti ini, karena kalau didiamin juga Dede Afianya nangis gitu ya kalau dia sendirian, jadi kasihan banget ya. Lalu setelah ini saya gendong dan lanjutin makan. Nah, singkat ceritanya di sini tuh saya udah sarapan sama mama. Di sini tuh saya langsung pulang aja karena Dede Afia udah agak betah digendong. Dia pengennya lesehan seperti ini gitu ya teman-teman. Dia tuh anteng banget kalau lesehan seperti ini. Pokoknya Masya Allah banget gitu ya punya Dede Afia. Dan di sini langsung aja nih saya ajakin main Dede Afia. Dan dia itu senang banget gitu ya kalau diajakin main seperti ini. Dan untuk saat ini pengennya dia itu ngobrol terus gitu ya. Nah kalau saya diam itu tuh dia nangis pengennya ngobrol. Nah kalau saya ngobrol dia itu langsung senyum-senyum sendiri gitu ya. Senang banget pokoknya lah ya kalau ngelihat dia itu senyum. Nah untuk saat ini kalau ngedit dubbing itu tuh yang pastinya di pinggiran dia gitu ya, karena biar dia ada temennya. Karena kasihan gitu kalau dia ditinggal sendirian, misalnya nih nggak pengen ada suara Dede Afia terus saya ngumpet-ngumpet, dia itu malahan nangis gitu teman-teman. Jadi saya itu nggak tega, lebih baik saya ditemenin Dede Afia aja. Jadi mohon maaf ya teman-teman apabila pas di dubbing itu tuh suka ada suara Dede Afia. Nah ini dia Masya Allah, kalau habis bangun tidur dia itu fresh banget ya teman-teman, malahan matanya itu melotot-melotot ngelihat flash kali ya teman-teman, jadi agak gimana ya cahayanya itu berlebihan gitu, jadi dia itu kaget kali ya kalau dipakein flash seperti ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.